Assalamualaikum, minal aidin wal faizin. Kembali lagi dengan saya Sinta Bella Tribeliana. Seperti biasanya, saya ingin menjelaskan secara singkat materi tentang manajemen kredit. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Tariza Putri Ramayanti dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu creder, yang artinya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur, yang berarti kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya suatu penyerahan uang atau tagihan dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari nilai pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bank yang bersangkutan. Lalu, dari proses kredit tersebut berdasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing. Kemudian, dalam pemberian ini terkadang kesepakatan pelunasan utang atau bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Adapun fungsi kredit dapat dijalankan untuk berbagai kegunaan, seperti 1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa. Yang kedua, kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran. Yang ketiga, kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendalian harga bila diperlukan. Lalu yang keempat, kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Dan yang terakhir adalah kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Jenis kredit dapat dibedakan menjadi 7 macam, yaitu yang pertama menurut tujuannya atau penggunaannya, lalu yang kedua menurut jangka waktu, yang ketiga menurut keperluannya, menurut sektor perekonomiannya, menurut jaminan, menurut golongan ekonomi, dan yang terakhir adalah menurut penarikan dan pelunasannya. Saya akan menjelaskan satu persatu apa saja jenis kredit tersebut. Lalu yang kedua yaitu jenis kredit menurut jangka waktu. Terdapat kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lamanya 1 tahun. Sedangkan kredit jangka menengah yaitu kredit dengan jangka waktu 1-3 tahun. Lalu kredit jangka panjang yaitu kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang keempat adalah kredit menurut jenis waktu sektor perekonomian. Terdapat kredit pertanian, ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lalu, kredit perindustrian, ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri, baik itu industri kecil, menengah, dan industri besar. Lalu, kredit pertambangan, ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan. Lalu ada lagi kredit ekspor impor, ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir beraneka barang. Yang kelima, kredit koperasi,
ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi. Yang terakhir adalah kredit profesi, ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi. Lalu yang kelima, jenis kredit menurut jaminan. Terdapat kredit agunan orang, ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga. Yang ketiga, kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang. Barang baik itu barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Yang terakhir, kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi seperti letter of credit. Kemudian yang keenam adalah jenis kredit menurut golongan ekonomi. Terdapat dua macam. Yang pertama, golongan ekonomi lemah, ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya. Lalu yang kedua, golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar. Lalu jenis kredit yang terakhir atau jenis kredit yang ketujuh, menurut penarikan dan pelunasannya terdapat dua macam, yaitu kredit rekening koran atau sering disebut dengan kredit perdagangan, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang kedua, kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan tentang manajemen kredit. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum